kalau di Malaysia mencuri kotak pensil aja dihukum seperti ini. Bagaimana kalau di Malaysia mencuri 271 triliun ya? Allah Tuhan. Ya Allah. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai Tika. Hai Sika, gimana kabar? Alhamdulillah baik nih. Okay, when we have Assalamualaikum everyone, I'm here again. Ya, Selamat bersyawan. Selamat bersyawan everyone. Nah, hari ini kita akan reaksi sebuah video. Ini juga 5 juta yang rekomen ini kepada kita. Wow. Subscribers kita baru 177.000. Tapi ya Amin. request itu Semoga ada ya, 5 semoga. juta, benar-benar banyak banget. Katanya RHB Raya 2027 lembaran Keren baru, banget pasti. ya Kita kan? aku udah nyiapin ini buat Iya, betul. Katanya ada siapin tisu. Aduh, Aduh, aku udah mukamu udah jelek banget kemarin. Yes, Katanya bener. kemarin, aduh bener-bener komentar ya kalian ya, bener-bener nakal banget. Ajis paling jelek. Muka Ajis video dia kemarin, Sastra nomor 2 paling jelek. Dia kan tetap cantik, dia bilang. Gimana kok bisa tetap cantik? no. Dan kita akan reaksikan, katanya siap-siap tisu. Semoga kita nggak nangis dan nggak boleh I nangis. don't want to cry. I don't know. Let's see. Coba buat apa? Buat apa dia? Everyone, RHB Raya 2024 lembaran baru. Kayak mau pernikahan lembaran baru Mistika. Oh. Here we go. 1, 2, 3. Mak, tak balik raya ke? Based on true story lagi. Oh, kejap lagi. Salah apa ni? Curi apa? Kotak pensil. Mencuri kotak besar. Nak saya tolong tak? Aduh, aku merinding. Baru aja kayak gini udah merinding. Hari sebelumnya. Oh, cuman duit sen aja. Okay, Puan. Nama saya Zahiril. Puan jangan takut. Saya dekat sini nak tolong Puan. Kenapa mencuri? Puan tahu tak? Kes Puan ni boleh menyebabkan Puan dipenjara sampai 7 tahun maksimal. Wow. Oh my god. Oh, dia ini ya, tukang bersih-bersih Ya, ya. cleaning service. Cleaning Ya. service. Oh. 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 Ya Arif, saya nak minta tambah masa sikit boleh? Saya bagi awak masa sampai 3:30 petang sahaja. Pukul 2:30 saya sampai. Dek, ambil guru kat mana? Ke sana. Oh, what is Cikgu this? kat mana? Cikgu Lee. Ya, Cikgu Lee, saya Zahril. Apa nih? Penggunaan Seksyen 294 Kanun Acara Jenayah. Yang Arif, saya percaya OKT telah pun mengaku bersalah. Jadi untuk hukuman Seksyen 380 yang membawa kepada maksima 7 tahun. Sampai di sini. Persoalannya sekarang, bolehkah kita pertimbangkan bahawa ini adalah kesalahan pertama bersalah? Ibu bapa mana yang tidak teruja bila anaknya mendapat keputusan yang cemerlang? Yang Arif, untuk kes ini, anak OKT telah mendapat nombor 1 di sekolahnya. Kenapa mencuri? Saya mencuri untuk ayah saya. Tapi, why ya? Why so happy? I got number 1 in school. Number 1? Number 1 ah? Sakti number 1 ah? Remember you promised me to buy a pencil case? Oh, pencil case. Demi Allah. Janji seorang ibu kepada anaknya. Jadi mahu tak mahu, suka atau tak suka, mahkamah perlu pertimbangkan bahawa OKT telah melakukan kesalahan di atas keterpaksaan kerana beliau tidak sanggup menyakiti hati anaknya. Kadang-kadang kita tidak faham perkara yang kecil dan tak penting bagi kita sebenarnya adalah segala-galanya buat orang lain.
Tapi Ya Arif, biarpun pihak OKT dikenakan hukuman di bawah Seksyen 294, saya percaya masih ada puan-puan yang boleh dikenakan ke atas beliau. Puan yang ini saya cadangkan adalah puan berkelakuan baik, di mana pihak OKT perlu datang ke balai polis untuk menandatangani bond di sana pada setiap bulan. Saya memohon dengan rendah diri, tinggi harapan dan terus memohon sehingga Yang Arif membenarkan Seksyen 294. Sekali lagi saya dengan rendah diri, Ya Allah. tinggi harapan memohon Seksyen 294. What is this? Bebas dia. Dikabulkan. Iya. Saya ingat itu sajalah kesudahannya. Oh no! No! Dah lama saya mencari tuan. No! No! Wow. Saya masih ingat lagi ada seorang bijaksana pernah cakap, benda yang kecil dan tak penting untuk kita adalah segalanya untuk orang lain. Yeah. Oh my god. No! Oh my god. Oh my god! Oh, it's me! It's him! Baguang is like a lawyer. Peluang kedua. Duh, bagaimana? Jantung aman? Aman, jantung aman ya. Tapi air mata tidak, ya kan? Oh my god, Mister, lagi-lagi tentang orang tua, tentang ibu, ya kan? Ibu will give everything to her child, benar kan? Jiwa, raga, hati, semua pikiran dah buat anaknya aja. Akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Lakukan apapun. Tapi alhamdulillah masih ada lawyer yang masih menggunakan hati. Hati. Itu dia. Udah mau pulang. Mhm. Saat itu, siang itu, sore itu udah mau pulang. Tapi takdir Allah ya. Dia lewat, ada ibu itu lewat, itu pasti tahu. Kasus apa? Mencuri. Jalan lagi. Curi apa? Kotak pensil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mau saya jadi lawyernya kamu. Allahu Akbar. Hal sekecil itu yang mungkin buat kita kayak sepele, receh ya. gitu ya. Itu cuma like 5 cents for us, tapi it really matters for other people. Oh my gosh. Ya Allah ya Allah, mau nguras banget nih. Menurut aku kali ini yang dititik beratkan justru bukan tentang hubungan anak dan orang tua. Di keran ini adalah tentang bagaimana seseorang menegakkan nilai-nilai profesinya di atas uang. Jadi ketika dia mendengar apa yang dicuri, Betul. kotak pensil yang dicuri, it doesn't make sense untuk seorang lawyer mendengar ada pencuri mencuri kotak pensil. Jadi dia punya, saya yakin di detik itu dia punya keyakinan bahwa ini pasti bisa dibela. Betul. Siapa juga yang mau curi tempat pensil? Tempat pensil. Betul. Ini pasti ada cerita di baliknya. Betul. Karena keyakinan beberapa detik itulah dia ingin membantu, dia merasa bahwa dia bisa memenangkan kasus ini. Dia telusuri tanpa dibayar mungkin ya Mister ya? True, pasti Mistika. tidak dibayar. Tanpa dibayar, dia telusuri, ternyata anaknya nomor 1, kalau di sini mungkin peringkat 1 dalam juara kelasnya. 1, betul. Kemudian ibunya yang tadi Mistika sampaikan ingin tetap menepati janjinya dengan memberikan tempat pensil, tapi dengan kita bisa bilang ini cara yang salah karena mencuri Betul, gitu. Tapi betul. si lawyer ini
Zahril ya. Zahril. Bapak Zahril. Tuan Zahril ini berkeyakinan bahwa saya pasti bisa membela. Dan inilah menurut saya kalau kita bicara tentang hukum ini adalah Ya, keadilan. betul. Karena mungkin kita anggap bahwa segala bentuk pencurian itu adalah salah gitu. Tapi ketika kita mau melihat segalanya lebih dekat, betul. kita mungkin bisa menilai segalanya jadi jauh lebih bijaksana. Betul sekali. Iklan ini mengajarkan saya, terutama secara pribadi, mungkin kita bertiga, untuk senantiasa melihat semua hal yang terjadi di sekitar kita dengan tidak terlalu cepat bereaksi. Betul. Gitu. Kita punya ilmu, kita insya Allah diberikan adab, dijaga adab kita, dijaga iman kita, dijaga ihsan kita, untuk senantiasa menilai apapun yang terjadi dengan kacamata dan perspektif yang luas. Betul. Gitu. Dan ternyata di masa depan anak ini sangat berterima kasih pada Tuan Zahril atas bantuannya, atas pertolongannya. He changed somebody's life. Dan suatu saat anak ini juga akan terus menjadi Pasti, insya Allah. garda terdepan untuk membela kebenaran seperti itu. Dan my God, itu benar-benar plot twist banget dan yang unpredictable dan luar biasa banget. Ini based on true story, it's not something make up yang bukan kamu skenario tapi benar-benar terjadi. Udah yang terjadi di Malaysia. Ini juga menjadikan kita jadi jauh lebih optimistik memandang hukum ya, yang ada di muka bumi ini gitu. Kita beberapa kali mendengar ada seseorang mencuri pisang gitu, seorang nenek mencuri kayu atau singkong gitu loh. Singkong loh, Mister, maksudnya sepotong singkong atau beberapa potong singkong lagi. Pisang pun di pohon. Iya kan, Mister, maksudnya kalau dilihat dari alasannya untuk apa? Untuk dimakan kembali, bukan untuk dijual kembali gitu. Karena apa? Karena tidak ada bahan untuk dimakan, untuk bertahan hidup gitu. Tapi tetap diberikan saman atau denda gitu. Seharusnya ini akan menjadi sebuah hal yang memalukan untuk orang yang ada di sekitar orang ini. Kenapa orang ini harus sampai melakukan hal tersebut? Dia kan penjaga toko itu kalau tidak salah, ataupun tukang bersih-bersih cleaning service di toko itu. Kemudian yang pemilik toko itu malah yang melaporkan, kalau aku tidak salah tangkap seperti itu, malah melaporkan dan membawa dia ke pengadilan, menuntut. Seharusnya kalau dilihat lebih dekat, itu malu buat kamu, karyawan kamu, kenapa kamu tidak perhatikan dia sampai bisa mencuri untuk satu kotak pensil saja seperti itu. Orang-orang di sekitar nenek-nenek mencuri sebatang singkong ataupun sepotong pisang di pohonnya itu seharusnya malu gitu. Jangan malah menuntut nenek tersebut untuk diberikan hukuman. Kamu yang malu. Sampai ada orang yang tidak bisa makan, sampai ada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan kotak pensil untuk orang di sekitarnya. Seperti itulah yang seharusnya terjadi, seperti itu. Kami di sini tidak menghalalkan yang namanya pencurian, tapi tidak. Lebih kepada bagaimana prevent pencurian itu terjadi dengan cara yang tadi Mr. Sastra sampaikan, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, empati, apakah sudah terpenuhi hak-haknya dengan baik dan cukup, apakah kesejahteraannya sudah tercipta, apalagi ketika kita menjadi employer dan kita punya banyak employees, jadi perlu kita pastikan bahwa hidup mereka sejahtera dan makmur, termasuk keluarga mereka gitu. Sehingga hal-hal penjaminan ini bisa membantu kita untuk menjamin tidak adanya kejadian pencurian seperti ini lagi. Dan terima kasih juga pada para hakim yang telah terketuk pintu hatinya dengan mendengar pembelaan-pembelaan dari Tuan Zahril ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini adalah keadilan yang sangat menyentuh. Saya memohon dengan saya serendah-rendahnya memohon, rendah diri loh, disebutkan rendah diri. Padahal kita hanya boleh rendah diri di hadapan Tuhan ya. Tapi benar-benar bagaimana beliau benar-benar berharap agar itu diberikan kesempatan kedua kepada ibu tersebut, dan kesempatan kedua itu digunakan dengan sangat baik oleh ibu tersebut dan mendidik anaknya dengan sangat baik sehingga bisa menjadi orang yang membanggakan keluarga. Oh my God, speechless. It's based on true story again. Amazing. Thank you for the recommendation untuk 5 juta request dan 5 juta recommendation. Oh my God. Wah, luar biasa banget. Agak sedikit sakit hati tapi agak sedikit hangat juga melihat endingnya, luar biasa. Masya Allah, beautiful. And I don't expect that the boy will come and mencari bapak itu. Berterima kasih atas apa yang sudah bapak itu lakukan 20 tahun yang lalu. Pak, look. Bapak, apa yang bapak lakukan change me. Kalau sangat berarti. Kalau bisnis bapak itu tidak melakukan hal tersebut, another story gonna happen gitu loh. Anak ini mungkin tidak akan terurus, anak ini mungkin akan menjadi anak yang
di jalanan saja tuh. Benar. Oh my God. Masya Allah, astagfirullah. Kita jadi optimis bahwa masih ada orang-orang yang berpegang pada sumpah profesinya gitu, dan majelis hakim yang Betul, benar. majelis Benar. kehakiman yang betul-betul membuka diri untuk melihat fakta Betul, gitu, betul. tidak menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang saklek gitu ya, sesuatu yang mutlak Betul. harus seperti ini, kesalahannya harus dihukum, tapi melihat sesuatu latar belakang apa yang mendorong sesuatu bisa terjadi. Kalau di Malaysia mencuri kotak pensil aja dihukum seperti ini. Bagaimana kalau di Malaysia mencuri 271 triliun ya? Allah Tuhan. Ya Allah. Apa nak terjadi itu? Merugikan negara Merugikan 71 pas triliun. 201 triliun loh. Oh. Siapa? Tak tahu. Tak tahu. Semoga ya benar-benar diusut, ditegakkan keadaan. hukum, kemudian di dalam penjara selnya pun sama dengan narapidana yang lain. Jangan diberikan keistimewaan. Itu aja pesan dari kami ya. Yang merasa diri siapa? Rasa dirilah. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, thumbs up if you're new to this channel.